Tuhan. Bedanya apa? Bedanya kita bilang Allah, dia bilang Allah. Itu aja kan ya? Tapi sama-sama ngaku. Sama, dia ngaku Tuhan, kita ngaku Tuhan. Maka saya tanya lagi, kalau gitu yang nyiptain kita Tuhan, Pastor? Dia bilang iya. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu Tuhannya yang mana, Pastor? Tuhan Bapa, Tuhan Putra, atau Tuhan Roh Kudus? Kan ada tiga nih. Bukan ya, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Karena orang-orang Katolik bilang Tuhan itu tiga. Maka pastornya bilang, tiga Tuhan ini sama-sama satu, tapi satu ada tiga. Tiga ini tetap satu juga, tapi satu ini terbagi-bagi lagi menjadi tiga. Walaupun dia tiga, dia tetap satu. Walaupun satu, tetap ada tiga. Tiga-tiganya tidak dapat dipisah-pisahkan, dan satu-satunya tetap jadi ada tiga. Ngerti atau pusing? Saya pun juga pusing juga sama. Maka saya tanya sama pastor, oke lah, kenapa Tuhan kita harus ada tiga? Kenapa Tuhan kita nggak 4 aja? Atau Tuhan kita nggak 5 aja? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Maka pastornya bilang begini, kamu nggak boleh banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kalau gitu beriman itu apa, Pastor? Beriman adalah percaya tanpa banyak tanya. Karena akal manusia ini terbatas. Jadi percaya aja. Maka saya katakan, ya sudah, saya percaya aja. Tapi besok-besok saya baca buku, saya belajar pelajaran agama, maka di situ ada tulisan begini. Sebelum Yesus mati di kayu salib, ceritanya, maka Yesus itu bilang begini, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu artinya, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya sama pastor, ini ada buku yang bilang begini nih. Lalu saya tanya, Pastor, kok Tuhan panggil Tuhan yang lain? Paham nggak maksudnya? Lah kan katanya Yesus Tuhan. Tapi sebelum mati di kayu salib, maka Yesusnya bilang, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah ini kan berarti Tuhan panggil Tuhan. Kayak jeruk makan jeruk. Ini aneh. Maka pastornya bilang, kamu nggak boleh tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kalau gitu beriman itu apa, Pastor? Beriman adalah percaya tanpa banyak tanya. Maka saya bilang sama pastornya, oke Pastor, kalau katanya beriman tanpa banyak tanya, lebih baik saya nggak usah beriman aja. Lah kenapa? Kalau Tuhan menciptakan saya pakai akal, berarti akal saya pasti banyak tanya. Berarti kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Maka saya bilang sama pastor, saya keluar dari agama Katolik secara fungsional. Maksudnya apa Maksudnya begini, keluar dari agama Katolik secara fungsional, maksudnya KTP-nya masih Katolik, tapi nggak pernah pergi ke gereja. KTP-nya masih Katolik, tapi nggak pernah belajar Katolik. Persis kayak sekarang banyak orang Muslim struktural tapi nggak fungsional. KTP-nya Muslim tapi nggak pernah sholat. KTP-nya Muslim tapi disuruh Allah nggak mau. Itu namanya orang-orang Muslim yang struktural nggak fungsional. Nah, saya keluar dari agama Katolik, kemudian saya cari sendiri agama yang benar itu kayak apa. Tuhan ini ada atau enggak? Sampai saya kuliah, ketika kuliah saya belajar. Dulu pernah SMP kan bapak sekalian? Wah, menghina banget Ustaz, pernah lah. Ketika di SMP pernah nggak belajar kalau manusia asalnya dari monyet? Pernah belajar kan ya? Manusia asalnya dari monyet. Percaya? Percaya? Dulu saya percaya. Kenapa? Karena guru saya bilang begitu. Karena orang-orang pintar bilang manusia asalnya dari monyet, maka saya waktu itu percaya manusia asalnya dari monyet.
Sampai saya pelajari terus-menerus, saya pelajari terus-menerus, sampai akhirnya saya bilang, manusia bukan berasal dari monyet. Pernah lihat gambarnya, ibu sekalian? Ada monyet, ada setengah monyet, kemudian ada manusia, gitu kan ya? Berubah begitu, pernah lihat kan ya? Maka saya bilang ini, setelah saya belajar dan berpikir, kalau manusia asalnya dari monyet, maka seharusnya sekarang tidak ada monyet lagi. Betul begitu? Karena monyetnya sudah berubah jadi manusia. Tapi sekarang manusianya ada nggak? Monyetnya ada nggak? Berarti manusia bukan berasal dari monyet. Kalau gitu manusia asalnya dari mana? Dari tanah dan air mani. Oke, kita bahas yang air maninya dulu sebelum tanahnya ya. Oke, ternyata sederhana. Manusia asalnya dari mana? Dari air mani tadi dan dari apa namanya, dari sel telurnya wanita, betul kan ya? Jadi kalau ada cowok, ada cewek, baru ada anak kan ya? Nggak mungkin anak muncul dari cowok sama cowok atau cewek sama cewek, betul begitu?